vaksin lengkap dan juga menjelaskan tentang apa yang tubuh lakukan terhadap obat. Dia mencakup proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Kemudian farmakokinesi ini berkaitan dengan ada obat dalam darah khusus waktu. Kemudian ada tujuan dan peran. Yang pertama adalah menentukan dosis yang tepat dan aman. Selanjutnya menentukan rute interval pemberian. Kemudian ada menentukan rute pemberian dari obat. Selanjutnya ada pengoptimalan dari efek terapi. Kemudian pengurangan dari efek samping dan toksisitas. Selanjutnya ada penyesuaian dosis dalam kategori tertentu seperti orang tua, anak-anak, dan orang memiliki masalah dalam organ tubuh. Selanjutnya ada ADME, di mana ADME itu alat, yaitu absorpsi, distribusi, dan metabolisme, dan yaitu ekskresi, di mana absorpsi itu adalah perpindahan obat dari tempat pemberian, yaitu melalui darah. Kemudian ada distribusi, yang dimana penyerahan obat dari jaringan di organ ataupun lainnya yang dipengaruhi oleh darah dan ikutan protein. Selanjutnya ada metabolisme. Metabolisme itu merupakan perubahan struktur kimia, terutama di hati, yang mengakibatkan proses eliminasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya yang terakhir ada eliminasi atau ekskresi. Jadi ekskresi ini merupakan pengeluaran obat dari tubuh, yaitu melalui ginjal berupa urin, empedu, selanjutnya ada paru-paru dan lain-lain. Selanjutnya ada model farmakokinetik, di mana model farmakokinetik merupakan suatu pendekatan matematis yang menggambarkan perubahan kadar obat di dalam tubuh terhadap waktu. Selain itu, farmakokinetik juga dapat digunakan untuk memprediksi konsentrasi obat, menghitung waktu paruh, clearance, dan volume distribusi, serta dapat menentukan menyederhanakan proses ADME seperti absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, sehingga hal ini dapat mempermudah kita dalam menganalisis data farmakokinetik. Selanjutnya yaitu jenis model farmakokinetik. Ada yang pertama, ada model linear. Pada model ini terjadi kenaikan dosis sehingga menyebabkan kenaikan obat yang proporsional. Kemudian ada model non-linear. Pada model ini terjadi kejenuhan, misalnya enzim metabolismenya itu jenuh. Kemudian ada juga model kompartemen. Tubuh itu dianggap terdiri dari berbagai ruang tubuh. Sedangkan untuk model non-kompartemen berdasarkan data pulsa waktu konsentrasi tanpa asumsi ruang tubuh. Kemudian terdapat model-model kompartemen. Kompartemen itu tersendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada model satu kompartemen, di mana pada model satu kompartemen ini ada 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama, obat cepat merata ke seluruh tubuh. Yang kedua, tidak terjadinya proses distribusi. Dan yang ketiga, kurva konsentrasinya langsung menurun. Lalu ada model 2 kompartemen, ada fase distribusi ke fase eliminasi, lalu terdiri dari kompartemen sentral dan perifer. Lalu kemudian ada model 3 kompartemen yang distribusinya itu sangat kompleks dan sering digunakan pada obat tertentu atau riset berjalan. Kemudian ada kompartemen. Kompartemen merupakan ruang teoritis yang mewakili sekelompok jaringan dalam perilaku obat yang baik. Adapun kegunaan dari kompartemen yang pertama adalah memudahkan distribusi obat, kemudian yang kedua memudahkan pencernaan farmakokinetika. Dan juga ada pembagian dari kompartemen yang pertama, kompartemen sentral dan kompartemen perifer. Di mana kompartemen sentral merupakan organ dan darah yang dapat berfungsi tinggi. Dan juga kompartemen perifer di mana organ dan darah ataupun jaringan berfungsi rendah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.